Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Sekalipun saat ini belum kita raih, tapi kita percaya berkat itu ada bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mau membawa kita semua, saya juga membawa kita semua untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak lika-liku, banyak kerikil, banyak pasir, atau bahkan bukan hanya pasir, mungkin ada bebatuan yang menimpa di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau melihat bahwa di sana loh, ketika kita melewati bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang membela kita. Amin. Haleluya. Kita harus percaya dan kita harus pegang janji Tuhan ini. Sekalipun tersamar, sekalipun masih belum kita rempuh, sekalipun belum kita raih, tetapi kita percaya berkat itu ada dan kita bisa meraihnya bersama-sama dengan Tuhan. Mari saya akan membawa kita semua, mengajak kita semua untuk membaca di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10. Dan supaya manusia itu cenderung untuk sombong. Dikasih berkat sedikit itu sudah lupa, katanya, loh kalau gak aku yang melakukan ini mana? Gak akan ada berkat itu. Kita lupa bahwa yang mendekati kita adalah Tuhan. Itu adalah kesombongan yang mulai muncul di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa ungkapan duri dalam daging ini mau menunjukkan kepada saya dan saudara supaya kita jangan bermegah atas diri kita, supaya kita jangan sombong atas keberadaan kita. Siapa sih kita? Hidup kita pun ini sebenarnya bukanlah milik kita. Harta yang dipercayakan oleh Tuhan buat saya dan saudara itu juga bukan milik kita. Kita hanyalah pengelola. Manusia itu tidak akan pernah cukup. Kalau kita dikasih sepeda minta mobil, kasih mobil minta helikopter, kasih helikopter minta pesawat Titanic atau apapun itu. Manusia yang tidak bersandar dan mengandalkan Tuhan dan tidak menyadari bahwa apa yang kita miliki ini adalah milik Tuhan, tidak akan pernah ada kepuasan di dalam diri kita. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada saya dan saudara, cukup. Dari ayat ini saya menyimpulkan ada 3 hal. Yang pertama adalah istilah duri ini dalam bahasa Yunaninya skolos. Udah Bapak Ibu gak usah menghafalkan ya. Maksudnya ini saya mau membagikan kita bahwa
duri itu bisa saja seseorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bisa saja sekelompok orang. Jadi itu arti dari istilah duri. Dan yang kedua adalah kuasa Allah dinyatakan dalam kelemahan. Jadi Rasul Paulus mengatakan justru. Kalau kata-kata justru itu berarti lebih, penekanannya lebih dalam lagi. Justru dalam kelemahan pula kuasamu, kuasa Tuhan Yesus itu menjadi sempurna. Ini diterjemahkan sebagai kurangnya kekuatan. Kelemahan itu kurangnya kekuatan. Dan yang ketiga adalah kasih karunia Allah itu cukup untuk mengatasi semuanya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah satu kunci. Apabila kita mengalami pencobaan, mengalami tantangan, mengalami hal yang sekarang ini sedang kami alami, kami berusaha untuk melihat bahwa berkat yang tersamar itu pasti akan diberikan kepada orang-orang yang mengandalkan Dia. Haleluya. Jadi kelemahan yang Rasul Paulus katakan ini adalah kurangnya kekuatan atau kemampuan. Ia menyadari bahwa mengandalkan diri itu gak mungkin. Mengandalkan diri itu berarti kita sedang menaruh Tuhan di bawah diri kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan ada di atas, kita ada di bawah Tuhan. Tetapi jika mengandalkan diri, ini kita sudah loncat di atasnya. Itulah yang dikatakan kesombongan pribadi. Hal ini membawa kita pada pertanyaan. Kalau kita sudah setia kepada Tuhan, kalau kita sudah melayani Tuhan, kalau kita sudah berbagi, kalau kita sudah melakukan hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, terusnya Tuhan, semuanya untukmu seperti itu. Tetapi pertanyaan yang muncul, mengapa justru ketika kita melangkah masuk dalam pelayanan, kita merasakan banyak sekali tantangan. Pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami duri dalam daging? Yang pertama, duri dalam daging ini untuk menunjukkan kemuliaannya. Yang kedua, tentu untuk menguji iman dan kesetiaan kita. Ketika kita mengalami ujian, lulus, dikasih ujian lagi, lulus, dikasih ujian lagi, lulus, itu membuktikan bahwa iman kita, ketika kita percaya kepada Tuhan dan melakukan setiap firman-Nya, dari hal yang terkecil sampai Tuhan mempercayakan hal yang besar, iman kita semakin teguh dan kesetiaan kita terus diuji oleh Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Bagaimana berkat yang tersamar itu menjadi nyata? Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, katanya. Menjadi sempurna. Itu artinya tidak ada yang kurang. Tidak 99% atau bahkan cuma 50%, tidak, tetapi menjadi sempurna. Ketika Rasul Paulus berdoa seperti kita mungkin meminta, Tuhan lalukanlah tantangan ini, Tuhan jauhkanlah tantangan ini, saya tidak bisa melewatinya, mungkin seperti itu. Tetapi sampai yang ketiga kali Rasul Paulus meminta untuk Tuhan
mencabut duri dalam daging. Kata Tuhan, cukup. Kata cukup ini sangat penting dan mengandung makna yang sangat dalam. Cukup itu, Tuhan itu begini Bapak Ibu, saya bagaimana menjelaskannya. Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Kita tidak tahu hari kematian kita. Kita ulang tahun hari kelahiran kita, tetapi kita tidak tahu hari kematian kita. Tuhan Yesus mengatakan cukup, berarti kita mau percaya. Benar Tuhan, saya mau mempercayai bahwa semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya cukup. Dan jadi Tuhan, barang siapa yang mengasihi aku tidak akan pernah hidupnya itu meminta-minta roti. Cukup ini mengajarkan bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung kepada kasih karunia-Nya. Tuhan mau membentuk kita. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bergantung dan mengandalkan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, sekarang aku tahu. Itu artinya dulu itu nggak tahu, nggak ngerti apa-apa. Mesti bertanya, kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Mengapa saya begini? Mengapa saya begitu? Begitu ya Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan mau mengajak kita untuk mengalami Dia, sehingga kita bisa mengatakan seperti yang Rasul Paulus katakan, sekarang aku tahu bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan hal yang lain. Bagi siapa? Saya dan saudara. Bagi semua orang yang mengasihi Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan